Kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur bumi, ya. Oke, adapun yang menjadi bahasannya yang pertama, untuk struktur bumi itu dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada litosfer. Litosfer merupakan lapisan terluar atau disebut juga dengan lapisan tanah, di mana nanti pada bagian litosfer ini yang akan dibahas mengenai bentuk muka daratan, kemudian kerak bumi, gempa bumi, dan tsunami. Kemudian yang selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer ini adalah lapisan air, ya. Nanti kait yang akan dibahas mengenai gempa bumi dan tsunami, kemudian bentuk dasar laut. Kemudian yang ketiga ada atmosfer, itu lapisan udara yang nanti akan dibahas mengenai cuaca. Oke, pada selanjutnya kita akan bahas yang pertama mengenai litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi. Manusia hidup dan tinggal pada lapisan litosfer. Nah, di sini di dalam lapisan litosfer itu sendiri terdiri, karena tadi disebut dengan lapisan, terdiri dari beberapa lapisan, ya, di mana nantinya ada beberapa unsur bentangan alam yang ada di dalam litosfer itu sendiri. Nah, yang pertama ada kemiringan medan, kedudukan lereng membentuk sudut dengan bidang datar, kemudian ada ketinggian puncak, bagian tertinggi gunung yang disebut dengan puncak, dan yang terendahnya disebut dengan kaki. Ketinggian puncak gunung diukur dari permukaan air laut. Kemudian selanjutnya ada muka daratan yang menggambarkan keadaan suatu bentangan alam, ya. Nah, ini untuk beberapa lapisan dari litosfer yang bisa kita lihat di sini, ya. Ada lapisan-lapisannya di mana ada mulai dari 0 km sampai dengan 100 km. Kemudian ada selanjutnya dengan kedalaman dari 2.900 km dan ada kedalaman 5.100 km. Lalu apa sih, ya, itu maksud dari bagian-bagian tersebut? Oke, kita yang lebih jelasnya kita lihat pada saat gambar yang satunya lagi. Lihat ini untuk lapisan yang paling atas kita disebut dengan kerak bumi, ya. Selanjutnya ada lapisan yang paling atas yang kita tinggali ini ada lapisan kerak bumi. Selanjutnya ada mantel bumi, kemudian ada inti luar, dan kemudian ada bagian inti dalam, ya. Kalau bisa kita lihat samakan dengan gambar yang ini, ya. Nah, di sini kedalamannya ada ada kerak bumi, mantel, kemudian ada inti luar, ya. Yang tadi bagian crust yang dari 0 sampai 100 km. Kemudian ada bagian mantel dari 100 sampai dengan 2.900 km. Kemudian ada ini bagian, maaf, yang tadi ini bagian kerak, ya. Kemudian ini ada bagian mantel. Kemudian ini ada bagian inti luar. Kemudian ini ada bagian inti dalam, ya. Ini bagian-bagian dari lapisan litosfer. Oke, kalau ini gambarnya secara umum seperti ini, ya. Kemudian di sini ada bentuk daratan. Bentuk daratan, ada dataran rendah, dataran yang melandai, hampir rata, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada dataran tinggi, daratan yang melandai yang terletak di pegunungan. Kemudian ada lembah, dataran yang memanjang sepanjang sungai berada di antara gunung-gunung. Kemudian ada ngarai, lembah dengan batas kiri kanan tebing terjal. Kemudian ada bukit muka bumi yang menyerupai puncak, kemiringan sampai radius 500 meter, ketinggian antara 200 sampai 300 meter. Kemudian ada gunung, bukit dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter. Kemudian ada pematang, pegunungan atau perbukitan dengan puncak berderet dan kaki bersatu. Punggung ini pematang dengan puncak landai, kemudian igir pematang dengan puncak tajam. Lalu seperti apa sih? Nah, ini yang kita lihat ada yang pertama bagian gunung,
kemudian ada ini yang pertama ada gunung, bagian yang paling tinggi, kemudian ada lembah, kemudian ada dataran tinggi, ya, ada dataran tinggi, kemudian ada perbukitan, kemudian ada danau, kemudian ini ada dataran rendah, ya. Kemudian ini ini ada sungai terlewat tadi satu, ya. Ada gunung, lembah, dataran tinggi, sungai, kemudian perbukitan, danau, dan dataran rendah. Jadi ini yang membedakan mana sih yang disebut dengan pegunungan, mana sih yang disebut dengan perbukitan, kemudian juga mana sih yang disebut dengan dataran tinggi, seperti apa sih. Nah, ini kalau digambarkan secara umumnya seperti ini, ya. Ini bentuk mukanya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian tadi selain kita mengenai bagian dari hidrosfer, di sini ada bentuk dasar laut. Nah, untuk bentuk dasar laut ini, nah tadi ini kita lihat di sini ada daratan. Tadi kan daratan itu yang hampir rata, yang ketinggiannya kurang dari 200 meter. Di sini ada pantai, kemudian ada pulau gunung api. Kalau gunung api salah satunya itu ada, contohnya adalah Gunung Krakatau, ya. Kemudian ini bagian Abisa, Goyot, ya, di sini. Kemudian di sini ada yang disebut dengan paparan, dataran yang terhampar di tepi benua, landau, dan membentuk dangkalan. Kemudian ada lereng benua, paparan yang melandai ke arah laut dengan dasar cekungan, ya. Kemudian ada cekungan paparan ke arah laut berbentuk cekung dengan kedalaman 130 sampai 4000 meter. Kemudian ada palung, ini adalah cekungan berupa lembah sempit dan dalam dengan dinding curam. Kemudian ada ambang laut, gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan. Oke, ini secara umum tadi kita sudah beberapa pengertiannya. Ini dari darat, ya, kurang dari 200 meter. Ini ada landas benua, kemudian ada landas benua, kemudian ada lereng benua, ya. Nah ini yang disebut dengan palung, ya. Palung itu bagian yang sempit tapi dia dalamnya. Kemudian ada bagian lubuk laut. Nah, dan ini ada gunung laut, ya. Gunung laut salah satunya adalah Gunung Krakatau. Jadi ketika misalnya kita lihat salah satunya Gunung Krakatau yang pernah terjadi, yang aktif, ya, bukan pernah aktif tapi aktif. Contohnya pada tahun lalu, ya, pernah karena adanya letusan dari Gunung Krakatau tersebut terjadi tsunami seperti itu, ya. Itu salah satunya gunung laut yang ada di Indonesia, yang tentunya itu gunung aktif juga, ya, gunung yang berapi. Kemudian ini atau contoh yang lainnya lagi, ini bagian dari permukaan dasar laut, ya. Nah ini kalau misalnya lautannya, bagian lautan yang paling dalam yaitu, ya, tadi, ya, bagian palung, ya, selain dalam kemudian juga tempatnya sempit seperti itu. Ini ada disebut dengan dari lereng benua, tanjakan benua, ya, itu. Oke, selanjutnya penyusunan kerak bumi ini apa sih yang sebenarnya pada penyusunan kerak bumi ini? Nah, kerak bumi merupakan lapisan dari litosfer berupa batuan keras yang terus berubah karena arus material cairan panas di dalam bumi. Nah, di sini nanti di dalam penyusunan kerak bumi itu sendiri ada batuan beku, magma cair, dan pijar yang akan keluar dari lubang gunung berapi mendingin dengan cepat dan memadat. Kemudian ada batuan metamorf terbentuk dari proses fisis dari karena pengaruh panas dan tekanan waktu. Kemudian ada batuan sedimen, perombakan batuan lain atau karena proses kimia membentuk endapan yang memadat. Kemudian ini gunung berapi, ya. Gunung berapi merupakan suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman 10 km di bawah permukaan sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil penumpukan materi yang dikeluarkan saat meletus. Nah, salah satu contoh gunung berapi yang aktif, ya, hingga pada bulan Februari aktif itu atau akhir Februari
mulai aktif. Kemudian dari kemarin juga bulan Maret ada semburan dari Gunung Merapi ya, itu salah satunya ya, Gunung Merapi yang sampai saat ini juga masih aktif ya. Selain tadi yang disebut juga Gunung Krakatau, itu ada gunung laut ya, itu merupakan beberapa gunung yang ada di Indonesia memang aktif ya. Kemudian selanjutnya, nah untuk klasifikasi Gunung Merapi itu sendiri ada berdasarkan catatan sejarah erupsinya ya. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Kemudian di sini berdasarkan sumber erupsinya ada pusat, samping, celah, eksentrik. Kemudian berdasarkan letusan dan tinggi tiang asapnya ada tipe Hawaiian, ada Strombolian, tipe Plinian, ada Subplinian, kemudian Ultraplinian dan Vulcanian, tipe Surtsenian dan Pretoplinian. Kemudian selanjutnya berdasarkan bentuknya ada stratovolcano, perisai, cinder cone dan caldera. Itu ya untuk tipe gunung berapi. Nah, di sini ada bahaya letusan dari gunung berapi itu sendiri adalah lelehan lava, kemudian ada aliran piroklastik atau awan panas. Jatuhan piroklastik adalah letusan gunung gas vulkanik beracun. Adapun yang tidak secara langsung adalah hujan, kemudian ada banjir bandang, kemudian ada longsoran vulkanik, kemudian tingkat isyarat berupa gunung berapi di Indonesia ada yang normal, waspada, siaga, kemudian awas ya. Ini ada tingkatan isyaratnya dari gunung berapi yang mungkin kita sering mendengar, oh ini status ini dalam status awas, normal, atau siaga seperti itu ya. Kemudian selanjutnya gempa bumi yang kuat di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Beberapa istilah terkait ada gempa itu ada hipocentrum, gempa sumber yang menyebabkan gempa bumi di bawah lapisan tanah, kemudian ada titik di dekat bumi tepat di atas titik pusat gempa, kemudian ada seismograf, ada alat pencatat getaran permukaan dan gempa bumi. Nah, ini untuk gempa bumi di Indonesia salah satunya karena terletak karena lempengan bumi itu terus bergerak, dan beberapa dari tahun 2019 saja kita pernah ada beberapa gempa bumi ya. Terus kemudian juga ada gempa bumi yang memang diikuti dengan tsunami ya, yang gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Salah satu contohnya itu ada gempa bumi yang terjadi di Aceh atau ya tsunami Aceh ya. Kemudian ada di gempa Palu yang keduanya gempa tersebut itu diikuti dengan tsunami ya, sehingga memakan banyak korban. Ya mungkin salah satu fenomena lagi yang mungkin yang belum dibahas ada likuifaksi, ada pergerakan tanah yang dimana dalam yang pernah terjadi pergerakan tanah salah satunya di daerah di Palu ya ketika gempa ya seperti itu. Kemudian juga salah satunya lagi pernah terjadi di daerah Ciamis ya, terjadi likuifaksi, tapi itu tidak terlalu pergerakannya tidak terlalu besar, tidak seperti yang terjadi di Palu seperti itu. Kemudian cuaca ini untuk lapisan udara. Di sini ada troposfer, merupakan lapisan atmosfer paling bawah, paling dekat dengan permukaan bumi, tempat terjadinya berbagai peristiwa cuaca, di mana cuaca adalah keadaan udara dalam waktu tertentu pada tempat tertentu. Unsur-unsur cuaca: suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, kemudian arah angin, kemudian awan, curah hujan ya. Hujan konveksi, ada hujan frontal, kemudian ada hujan pegunungan ya seperti itu. Dan ini beberapa alat yang digunakan untuk pengukur cuaca suhu ya. Nah, ini untuk lapisan troposfer pada lapisan atmosfer. Nanti pada bagian lapisan atmosfer ini akan dibahas secara lebih dalam lagi pada bagian sistem tata surya. Pada nanti akan dibahas lagi ya untuk lapisan troposfer.
dimana nanti untuk lapisan atmosfer ini ada beberapa lapisan ya. Kemudian ini macam-macam awan, gambaran dari macam-macam awan ya. Ada awan ada yang low, ada yang middle, ada yang high ya. Dan ini untuk lapisan troposfer ya, di tempat terjadi proses cuaca. Oke, ini contoh soalnya sebutkan macam awan berdasarkan ketinggiannya, ya. Kemudian di sini ada awan rendah dari 0 sampai 2000 meter, ada awan menengah 2000 sampai 6000 meter, dan ada awan tinggi lebih dari 6000 meter ya. Ini untuk penjelasannya. Nah, silahkan untuk pembahasan lebih jelasnya bisa kalian baca di LKS ataupun juga bisa kalian baca di buku paketnya ya. Silahkan kalian perdalam lagi. Kalaupun ada yang tanyakan, silakan boleh ditanyakan, bisa melalui via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.